Untuk sebelum itu kalian retest ya. Ntar dulu saya retest. Ini retestnya saya berikan linknya silakan diisi selama 10 menit. Berarti jamnya jam 9.05. Di luar itu saya nggak terima ya. Mengingat-ingat materi sebelumnya biar nggak lupa. Kalau ada kendala, bilang sama saya. Kameranya boleh di-off kan, nggak apa-apa. Off kan aja kalau kalian susah. Sudah ada dua yang masuk ya.
Masih ada 5 menit lagi. Udah ya, sudah. Coba saya tanya ya. Saya random aja. Siapa yang saya lihat di sini? Brian, Brian Vicky. Coba apa bedanya? Kualitatif dan kuantitatif.
Ini orangnya ini hilang. Brian, hilang. Rupi, Rupi. Ya, hadir dok. Nah, ya, coba apa bedanya? Beda untuk penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau kuantitatif dia fokusnya ke numerik ataupun angka, tapi kalau misalnya kualitatif itu lebih ke pemahaman mendalam tentang fenomena ataupun pengalaman manusia, dok. Hmm. Hmm. Ada lagi yang menjawab? Siapa ini saya lihat ya di depan saya. Naswa Kania. Iya dok, Ya, apa bedanya? kalau apa yang penelitian kualitatif itu dia menggunakan data yang deskriptif, kalau yang kuantitatif dia menggunakan data numerik dok. Kemudian kalau yang data kuantitatif itu dia dianalisis secara sistematis. Kedua-duanya tetap sistematis ya. Kalau kuantitatif datanya angka, kalau kualitatif datanya naratif. Udah ingat ya pelajaran sebelumnya? Kalau sudah, kita masuk ke kuliah hari ini. Kalian udah dapat pembimbing belum? Riset. Udah dapat? Belum, dok. Belum, jadi belum ya. Berarti kalian belum tahu mau penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Ya, tapi udah punya topik. Topiknya udah punya. Udah punya ancang-ancang nggak? Belum. Ya, dipikirkan ya dari sekarang. Mau penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kedua-duanya sama, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kuantitatif biasanya cepat, kalau kualitatif biasanya agak lama. Karena nanti prosesnya yang susah itu dianalisisnya. Tapi kalau proposalnya bisa cepat, cepat nanti dikerjakan, tapi pas analisisnya lama. Karena yang kita analisis apa? Kata-kata, narasi. Tapi kalau kuantitatif, dia itu udah angka kan dalam bentuk angka. Misalnya kuesioner atau lab. Kalau lab nanti paling jumlah sampelnya 30. Tapi kalau kualitatif bisa aja juga sampelnya cuma 10. Tapi yang dianalisis adalah kata-kata dan itu membacanya berulang-ulang itu banyak sekali. Ya. Kemudian metode, metode pengumpulan data kualitatif. Tadi ada yang jawab in-depth, interview, apa yang dijawab lagi ya. Kalian tahunya berapa macam cara pengambilan data kualitatif? Ini depan saya siapa nih? Muhammad Adil. Coba Muhammad Adil. Tadi jawab apa? Eh, ada Apa tadi? Ya, sebut. Ingat aja apa yang disebut tadi. ada Hmm, setahunya aja apa? In-depth interview apa itu? In-depth interview. interpretasi Hmm? In-depth interview. interview. Mohon maaf kurang terdengar dokter di tempat saya. In Ini kalau udah Zoom tuh emang kayak gitu ya. Mau udah kurang terdengar, mau udah kurang terdengar. In-depth interview itu apa artinya? Eh, Interview. interpretasi lebih Nah, eh, wawancara lebih dalam, nah wawancara kan, wawancara lebih dalam. Kemudian apa lagi metodenya? Metode pengambilan data. Kalau kuantitatif observa, pengambilan datanya gimana? kualitatif, Kuantitatif. Yang kuantitatif gimana? Biar tahu nanti kualitatif. kuantitatif. Mm-mm. Ngambil datanya gimana? Survei
Survei pakai kuesioner. Terus, kamu udah ada pernah isi kuesioner? Udah pernah belum? Kan sering tuh kuesioner disebar. Kuesioner. Kuesioner apa saja? Dari Kakong, dari Hmm, fakultas lain, atau dari statistik, dari apa aja? Dari lembaga. Nggak? Pernah ngisi nggak? belum pernah. Nah, itu kuantitatif itu kalau ngisinya misalnya setuju, sangat setuju, setuju, atau puas, sangat puas, tidak puas. Itu pengambilan datanya melalui survei, survei atau kuesioner. Apalagi data kuantitatif, gimana cara ngambil datanya lagi selain kuesioner? Kuantitatif dulu. Wawancara kuantitatif, Gimana caranya wawancara kuantitatif? eh, Nah, pas ya. Ya, cari yang lain. Sarvina, Nikmah, apalagi Sarvina nih, Sarvina hilang. Di layar saya ini ada Fran. Fran, coba Fran. Apa cara pengambilan data kuantitatif selain survei apalagi tadi? Izin menjawab dokter mungkin bisa Hmm. dengan cara eksperimen kayak apa pakai random sampling gitu. Terus bisa juga pakai apa ya? Tadi ada kuesioner sama survei juga. Terus, Terus kalau di lab apa? Apa yang dilakukan kalau di lab ngambil datanya? kalau di lab dok, mungkin kita Ya. ngambil secara eksperimen gitu dok, observasi. Nah, misalnya kalian artinya apa itu? Cara ngambilnya dengan mengukur ya. Misalnya kalian di lab Dan itu pasti ada yang diukur bukan? Ya kan? ya dok. Ada yang diukur, ada alat ukurnya. Misalnya timbangan, misalnya kadar gula, kadar kadar urin lah, kadar gula, kadar lemak, kadar kolesterol. Gitu. Kalau itu untuk di lab, ya. Jadi ada alat ukurnya kalau kuantitatif. Sama ya, kuesioner itu alat ukur ya. Nanti kan ada skala di akhirnya itu. Skala 1, 2, 3 sampai 5 misalnya. Nanti ada ukur. Jadi ada alat ukurnya sehingga dia menjadi kuantitatif, ada angkanya nanti kan. Nah, itu yang bedakan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif cara pengambilan datanya tadi selain interview. Nah, terima kasih Fran. Saya coba yang lain ya, saya tanya yang lain. Ini Christoporus. Coba kamu apa lagi Christoporus cara pengambilan data kualitatif? Izin dokter Rika, mungkin FGD dok, Apa itu FGD? Focus Group Discussion dok. Jadi mungkin diskusi secara kelompok-kelompok kecil gitu untuk suatu hal yang pengen diteliti gitu. Kayak misalnya ya ada topik yang pengen dibahas. Terus apa lagi? Berarti kalian belum dapat metode pengumpulan data ya? Sekira sudah analisis ini masuknya. Belum ya? Jadi ada interview. Interview itu ada dua juga. Deep interview sama interview semi structure. Jadi ada pertanyaannya semi terbuka, semi tertutup. Kemudian kalau in-depth interview itu memang benar-benar mendalam ditanyakan, dalam dikejar. Saya itu kan wawancara, one to one, 1 lawan 1 wawancaranya. Kemudian ada FGD, Focus Group Discussion. Kalian udah pernah dapat di FGD kan nggak? Nanti ini ada biasanya dipanggil, tapi angkatan 2002, nggak tahu ya, Pak dosen lain ada yang FGD kan mahasiswa. Jadi nanti kelompok
ada 5 sampai 12 anggota kelompok, nanti ada moderatornya dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sudah divalidasi dulu oleh peneliti ya. Jadi pertanyaannya sesuai dengan apa yang ingin didapatkan oleh peneliti. Nah, itu FGD. Kemudian apa lagi? Dokumentasi dari foto-foto, dari proses interaksi, dari jawaban, dari diskusi-diskusi selama proses penelitian itu bisa jadi metode pengambilan datanya. Kemudian ada video, rekaman. Kemudian ada yang tertulis dengan pertanyaan terbuka. Misalnya apa gitu, bagaimana itu pertanyaannya terbuka atau jelaskan. Itu juga metode pengumpulan data untuk kualitatif. Nah, data itu nanti yang dianalisis. Kalau wawancara FGD itu biasanya direkam ya, udah direkam. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu biasanya udah tertulis ya, udah tertulis. Jadi FGD itu atau wawancara itu yang sudah kita rekam itu yang kita buat transkripnya, kita catat, kita buat. Biasanya butuh waktu 3 sampai 5 jam untuk membuat transkrip. Itu ya metodenya. Kalau ada yang lain ya silakan. Yang biasanya yang dipakai itu ada FGD, interview ada 2, semi structure, semi artinya pertanyaannya bisa terbuka, tertutup, terbuka. Pertanyaan terbuka tapi tidak panjang jawabannya. Tapi kalau in-depth interview itu biasanya digali dari satu jawaban dari respondennya nanti kita kejar jawabannya terus. Itu udah in-depth. Jadi lebih dalam. Kemudian FGD biasanya ya itu 10 orang tadi. Itu juga kita rekam, nanti kita buat transkripnya. Dari situ kita ambil. Nah, sampai kapan kita ngambil data kualitatif itu? Sampai datanya jenuh. Kalau hanya 10 orang datanya udah jenuh, udah. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif kan minimal 30 ya sampelnya. Jadi semakin banyak sampelnya semakin valid. Tapi kalau kualitatif 5 aja biasanya udah cukup. Ya. Kemudian tadi juga ada yang jawab triangulasi. Triangulasi itu juga berbagai macam. Misalnya triangulasi metode penelitian. Artinya satu metodenya kuantitatif penelitiannya ditambah dengan metode kualitatif. Itu triangulasi penelitian. Kemudian ada triangulasi pengambilan data. Misalnya datanya diambil dengan metode survei satu, kemudian dengan metode tanya jawab atau metode kualitatifnya FGD atau wawancara atau pertanyaan terbuka. Itu artinya triangulasi juga, triangulasi metode pengambilan data. Satu survei, satu lagi dibantu dengan kualitatif, dengan interview. Kemudian triangulasi sumber. Misalnya sumbernya, kalau penelitian di pendidikan kedokteran, misalnya sumbernya dari mahasiswa, atau kemudian ditriangulasi dengan dari dosen, pendapat dari dosen, kemudian ditriangulasi dengan dari pimpinan pemegang kebijakan. Jadi ada berbagai sumber yang kita ambil biar datanya valid. Ya, itu namanya triangulasi. Triangulasi itu artinya konfirmasi. Artinya kita dapat data itu biar valid itu dalam dari berbagai sumber. Oke ya. Nah, lanjut aja ya. Nih, ini pretest sudah. Kalian lihat nggak ini? Nih, kita lanjut analisis kualitatif. Karena data analisis kualitatif itu adalah datanya narasi dan itu banyak, sehingga diperlukan analisis, yaitu proses mengurangi data tanpa menghilangkan makna. Jadi, analisis kualitatif itu biasanya kita ngambil makna secara eksplisit atau makna secara implisit. Paham nggak maksudnya kita ngambil makna, kita ngambil apa ya namanya pelajaran atau konsepnya atau kategori atau keywordnya yang kita ambil gitu. Ya kalau untuk analisis kualitatif ini tadi kalian coba mengingat lagi pelajaran sebelumnya bahwa penelitian kualitatif ini sebenarnya sama dengan penelitian kuantitatif ya ada dulu tahapan pertanyaan penelitian jadi kalau kalian
Meneliti nanti misalnya kalian harus punya dulu apa yang mau diteliti. Nah, kenapa? Kenapa? Ada pertanyaan penelitian, rumusan masalahnya. Misalnya, apakah mahasiswa? Kalau kalau saya biasanya kualitatif ya. Kemarin fenomena mahasiswa les di luar institusi, ya. Itu dibuat pertanyaan penelitian. Apa faktor? Pertanyaan ya, apa faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa les di luar atau bimbingan belajar di luar institusi? Itu pertanyaan penelitian. Karena ada fenomena kan? Ada fenomena mahasiswa les misalnya. Kemudian faktor-faktornya apa? Nah, dari itu kita buat pertanyaan penelitian. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan les di luar institusi? Nanti kan banyak faktornya akan didapat. Nah, karena pertanyaan itu terbuka, pertanyaan penelitian kualitatif ya. Jadi kalian ingat ya, pertanyaan untuk penelitian kualitatif itu bisa apa, faktor-faktor apa ya, kemudian bagaimana. Itu pertanyaan penelitian untuk kualitatif. Tapi kalau pertanyaan penelitian kuantitatif, apa jenis pertanyaannya? Apakah terdapat hubungan, gitu kan ya? Apakah terdapat hubungan antara ekstrak daun sirih dengan penurunan kolesterol misalnya? Itu penelitiannya kuantitatif. Kalau udah ada hubungan, itu artinya menguji teori-teori yang sudah ada. Jadi apa hubungan? Nanti jenis penelitiannya pasti kuantitatif. Misalnya, apa hubungan eh, manajemen waktu dengan keberhasilan mahasiswa? Nah, itu kuantitatif nanti jatuhnya. Jadi, jadi beda ya, pertanyaan kuantitatif dengan pertanyaan kualitatif nanti. Ya, jadi beda pertanyaan. Kalau kualitatif pertanyaan biasanya bagaimana, apakah gitu. Tapi kalau kuantitatif biasanya hubungan, bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya. Di penelitian kualitatif juga bisa, apa pengaruhnya, bagaimana pengaruh. Nah, di bagaimananya ini yang kualitatif berperan. Tapi nggak bisa untuk lab ya, bisanya untuk sosial. Misalnya tadi, hubungan manajemen waktu dengan keberhasilan mahasiswa. Nah, nanti itu penelitiannya kuantitatif nanti. Tapi bisa dijadikan kualitatif, jadinya apa saja faktor atau fenomena manajemen waktu dengan keberhasilan mahasiswa. Nah, di situ kita gali fenomena apa yang terjadi, mekanisme apa yang terjadi. Itu jadinya kualitatif nanti, ya. Jadi nanti ambil datanya yaitu dengan GD wawancara dengan mahasiswa. Sama di masyarakat juga. Misalnya kalian hubungan hubungan misalnya eh, untuk pemberantasan demam berdarah antara kebersihan rumah dengan penyakit jumlah penyakit demam berdarah itu sudah kuantitatif ya. Nah, tapi kalau untuk kualitatifnya bisa juga dijadikan kualitatif. Nah, bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat di Raja Basa dalam pencegahan penyakit demam berdarah itu bisa dijadikan kualitatif juga. Nah, di skripsi kakak tingkat kalian banyak yang kualitatif juga saya lihat. Ya. Lanjut di sini. Setelah pertanyaan penelitian, makanya tadi kan sudah ada pertanyaan penelitian dilanjutkan dengan desain. Kalian mau desainnya pendekatannya kuantitatif atau kualitatif, ya. Nah, nanti setelah desain ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, ada lagi pendekatannya maunya pendekatan apa? Mau pendekatan cross-seksional, pendekatan eksperimental, pre-eksperimental, kuasi-eksperimental kalau untuk penelitian kuantitatif. Tapi kalau untuk kualitatif tadi ada yang jawab fenomenologi kah, grounded teori kah, fenomenologika, studi kasus kah, itu bisa ya untuk penelitian kualitatif juga. Nah, sudah setelah itu lakukan pengumpulan data. Yang tadi, kalau dengan kuantitatif datanya dengan survei lah, timbangan lah, lab lah, pengukur lah ya. Tapi kalau untuk kualitatif itu nanti dengan metode FGD, wawancara, tertulis, pertanyaan terbuka itu bisa untuk kualitatif. Dan setelah itu analisis data, kemudian penyajian data. Jadi sama ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu adalah sama. Nah, dok,
metode tadi yang gabung dua, penelitian kuantitatif dan kualitatif, misalnya untuk ilmu sosial, itu ada nama lainnya, itu namanya penelitiannya mixed method, ya. Jadi dia metodenya ada dua, kualitatif dan metodenya kuantitatif dan kualitatif. Jadinya mixed method. Jadi kalau kalian baca artikel atau jurnal, misalnya ada nanti mixed method, itu udah tuh penelitiannya pasti gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini yang tadi, ini sama sebenarnya antara kuantitatif dan kualitatif. Gimana? Identifikasi masalah dulu. Jadi, kalian tuh sebenarnya udah dilatih untuk identifikasi masalah. Misalnya di BCM itu kalian kan udah tuh untuk intervensi edukasi Puskesmas misalnya siapa yang sama saya. Itu sebenarnya udah riset itu ya, udah riset. Yang kalian desa binaan itu udah riset itu. Kan ya, awalnya kalian identifikasi masalah ya. Kemudian dapat masalah, kalian tentukan prioritas yang mana. Nah, itu nanti adanya di latar belakang di dalam penelitian. Kemudian kalian kalian konfirmasi dengan tinjauan pustakanya atau teorinya atau apa namanya teori ya, konsep teori yang sudah ada atau penelitian yang sebelumnya. Kemudian dikumpulkan data, kemudian baru dianalisis, ya. Kemudian baru dilaporkan atau diinterpretasikan. Prosesnya sama dengan penelitian kuantitatif. Nah, ini tadi analisis data kualitatif. Mulai dari mana tadi pengumpulan data. Nah, konsep dari pengumpulan data itu ada yang mendengar ya tadi dengan FGD, dengan wawancara, dengan observasi. Observasi secara langsung itu juga itu sumber data juga ya. Atau dari video itu juga sebagai pengumpulan data, jenis pengumpulan datanya. Nah, video ini nanti dianalisis apa yang terjadi, misalnya atau observasi dicatat apa fenomena-fenomena yang berbeda yang kita catat selama penelitian, kemudian wawancara, dan ada arsip dokumentasi itu juga bisa ya dokumentasi dari arsip-arsip yang sudah ada bisa dijadikan sumber data. Nah, data ini dalam bentuk data mentah, ya data mentah atau ingatan emosi jenisnya dari rekaman suara, catatan dan lainnya. Nah, ini yang kita transkrip nanti. Kita buat kalau dari hasil rekaman wawancara dan FGD itu nanti dibuat transkripnya. Dia bentuk kata-kata itu semuanya kita tulis. Mau mau kita tulis. Mau apa yang terjadi kita tulis itu biasanya. Ya, kita tulis di transkrip data. Kemudian catatan di lapangan pada saat wawancara dan pada saat FGD juga dicatat body language yang terjadi di mahasiswa. Ya. Kemudian ada analisis datanya. Ini nanti gimana cara analisis dari jumlah kata-kata yang banyak itu nanti kita ekstrak lagi. Ekstrak yang pertama namanya open coding. Dari open coding kita ekstrak lagi, kita ambil lagi maknanya menjadi axial coding. Setelah axial coding itu masih banyak ya keyword-keyword atau datanya jadi kita saring lagi, kita kelompokkan lagi, kita kategorisasikan lagi menjadi selective coding, coding-coding yang sudah terseleksi. Ya, nanti baru kita buat tema, baru kita dapatkan hasil narat atau gambaran dari penelitian. Hasil dari penelitian kualitatif nanti bisa dalam bentuk tabel, bentuk skema, bentuk gambar yang didapat ya. Nah, ini nanti setelah data terkumpul, setelah data terkumpul misalnya dari FGD, dari wawancara, kemudian membaca transkrip. Ya, transkrip itu banyak ya, Dek. Kalau wawancara ada 5 misalnya, itu udah banyak itu. 5 hari kalian membuat transkripnya. Ya, buat transkripnya. Semua kata-katanya ditulis di nah ini. Kemudian membaca transkrip dulu. Sudah transkripnya ada, jadi dibaca berulang-ulang. Ini apa sih maknanya? Biasanya yang melakukan peneliti ya, karena di penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumennya. Karena peneliti yang terlibat di dalamnya, baik wawancara, FGD. Jadi peneliti itu tahu apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi pada saat mengambil data. Sudah dibaca berulang-ulang, kemudian dibuat coding. Coding tahu nggak deh coding itu apa? Keyword ya, kode.
keyword kode dari kata-kata yang disampaikan oleh respondennya. Kalian tahunya istilahnya responden ya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif sebenarnya partisipan, ya, partisipan. Tapi kalau kalian bilang responden juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ada coding, baru coding ini dikurangi. Coding-coding yang sama, yang mirip, kita jadikan satu. Namanya kita kategorisasikan. Misalnya apa ini yang sama itu codingnya? Apa ya misalnya? Malas ya. Misalnya malas, satu nggak mau gerak dok. Satu malas, kata-katanya malas. Kemudian nggak mau gerak. Sudah tuh berat sekali mengerjakannya. Kemudian apa lagi? Itu kalau dikategorikan dia menjadi apa itu? Istilah ini. Ya boleh malas, dikategorikan aja malas buat kategori malas. Ya. Jadi kategori itu nanti bisa bisa kata, satu kata atau bisa dalam satu frase. Ya, dalam satu frase atau satu kalimat boleh atau dua kata boleh. Nah, setelah itu, setelah dari berbagai macam coding ini, kategori ini kita kelompokkan lagi jadi dia menjadi satu tema. Apa ini nama prosesnya, Dek? Proses induksi ya. Jadi mengerucut, induksi. Ah, kalian per- peran sama siapa kamu itu? Izin dok, sama ada teman saya tadi dokter. Oh, ya. Nah, ini transkrip data. Transkrip data, data berbentuk yang tadi ya, ada teks, gambar, dokumen, catatan lapangan, audio, rekaman, wawancara, FGD, video. Lama membuat transkrip itu 3 sampai 10 jam tergantung dari si rekamannya. Kalau FGD lebih lama, kalau wawancara biasanya sedikit. Ini ada jenis transkrip data itu ada dua, bentuknya verbatim, artinya bahasa asli yang ada di rekaman. Jadi ditulis sedetail-detailnya. Kalau untuk refleksi, itu refleksi aja. Biasanya kalau nggak cukup waktu, biasanya ini udah level orang yang berpengalaman dalam penelitian kualitatif ya, refleksi ini dia orang itu udah dapat langsung aja, nggak perlu verbatim bahasa asli transkrip. Jadi ini refleksi ini biasanya orang-orang yang udah pengalaman jauh. Kalau mahasiswa biasanya baru-baru verbatim biasanya. Nah, ini bisa digabung juga verbatim dengan refleksi juga bisa gabungan, malah lebih bagus, lebih valid nanti hasil analisisnya kalau digabung. Nah, ini tadi ini sama ya. Jadi ini prosesnya pertanyaan penelitian, pengumpulan data, kemudian nih working with the textual data, reading aggregation data. Nah, tadi transkrip ini. Transkripnya udah dapat, kemudian baru dikembangkan, dibuat, diringkas lagi menjadi dia kategorisasi dengan kata-kata yang sama kita kelompokkan menjadi satu. Kemudian udah dikelompokkan lagi menjadi tema, subtema biasanya, subtema dulu ya. Dari berbagai kategori tadi jadikan subtema, kemudian dari subtema kita kelompokkan menjadi tema. Akhirnya jadilah beberapa tema itu yang kita jadikan hasil analisis kualitatif. Terbayang nggak? Enggak ya. Ini kan ngawang. Kalau kalian belum melakukan ngawang-ngawang ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh transkrip ya. Jadi setiap apa yang diomongkan oleh responden, baik itu FGD atau wawancara, itu dicatat. Misalnya ini wawancara ini sepertinya. Misalnya bikin target lagi dok. Misalnya hari ini harusnya A sampai B ya dok. Ternyata belum selesai, jadi kayak besok harus bangun lebih pagi buat menyelesaikan si target tadi. Besok waktu mulai. Nah ini pertanyaan kemarin itu eh, pertanyaan wawancara ya. Apakah adik atau saudara membuat target setiap belajar? Nah, ini itu pertanyaannya ini ke mahasiswa yang diwawancara. Ini jawabannya. Bikin target lagi dokter. Atau kemudian apakah targetnya dikerjakan setiap hari? Ada ini. Ini anak-anak yang bagus ya. Dia dalam belajar membuat target-target misalnya. Ya.
Nah, bikin dok target gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Yang kemarin nggak diselesaikan apa nih gitu. Sampai kata-kata gitu ya dicatat di transkrip. Jadi apapun kata-kata ditulis di transkrip itu. Nah, cara buatnya seperti ini. Jadi ini respondennya, ini moderator ini biasanya wawancaranya ya. Jadi ini sebenarnya ini semi structure wawancaranya. Jadi sedikit terstruktur karena pertanyaannya saya buatnya pertanyaannya banyak. Jadi terstruktur jadinya. Iya. Kenapa dok? Yang kemarin diselesaikan nggak targetnya? Kenapa dok? Iya, target yang sebelumnya selesaikan atau diselesaikan tadi? Oh, diselesaikan dok dengan cara sebelum apa yang biasa kayak bangun jam 5 karena target kemarin belum selesai. Jadi saya harus bangun. Ya, memang kata-katanya agak rumit ya. Karena apa yang dikatakan oleh responden kadang kadang bolak-balik aja kita catat. Jadi semuanya kita catat. Nah, ini contoh wawancaranya. Ini contoh transkrip juga. Nih. Nih, apa ini dibilang? Ini pertanyaannya. Ini ya. Ini moderator atau pewawancaranya ini kemalasan ya. Itu ikut organisasi ya. Kan sampai kayak gitu, sampai nggak jelas lagi apa yang ditanyakan. Ini ini pertanyaannya kemarin itu apa kesulitan yang dialami selama belajar misalnya. Ini dijawab oleh mahasiswa. Kalau kesulitan dalam belajar itu kayak tadi sih pas menghafal agak susah. Terus saya orangnya bukan orang yang kayak pulang kuliah belajar masih belum seperti itu sih dok. Belum ada kayak niat ambisius gitu. Jadi semuanya ya. Jadi ini bentuk transkrip apapun yang ditulis, apapun yang dikatakan oleh respondennya kita tulis. Ya. Ini sebenarnya ini judul atau topik penelitiannya adalah gimana strategi mahasiswa dalam belajar ini. Ini judulnya. Jadi pertanyaan penelitiannya bagaimana strategi mahasiswa dalam belajar. Nanti kalau kalian di IKAKOM, nanti IKAKOM juga ya, IKAKOM juga banyak kualitatif nanti. Jadi seperti itu pertanyaan. Tapi konteksnya masyarakat ya, apa yang terjadi di masyarakat. Ini contohnya. Udah terbayang ya? Atau yang sudah saya wawancara, kebayang. Nah, ini tadi sudah ya, transkrip tadi sudah ada, kemudian dibaca berulang-ulang biar kita familiar dengan kata-katanya. Baru membuat coding, baru menentukan tema. Sudah ada tema, tinjau kembali temanya, kemudian definisikan lagi temanya, kemudian baru membuat laporan, definisi ya. Baru membuat laporannya. Bentuk apa laporannya, Dok? Nanti ada bentuk-bentuk tabel. Nah, ini tadi proses tadi. Coding tadi, coding terbuka, coding apapun yang kita dapat kita tulis. Baru aksial. Aksial ini kita kelompokkan lagi, kategorikan lagi. Baru kita pilih kategori yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Jadi lama ya, berulang-ulang. Membaca transkrip itu lama. Makanya orang penelitian kualitatif itu lama. Yang enak itu penelitian kuantitatif. Tapi kalau kalian S2, S3 nggak bisa, penelitiannya harus gabungan. Untuk ilmu sosial ya, bukan ilmu lab. Nah ini tadi sama ya, ini udah berulang-ulang nih, open coding, kategori, dapat keyword-keyword, kemudian dikategorisasikan, dikelompokkan, kemudian dijadikan satu tema. Gimana cara membuat tema itu? Memeriksa dan melihat, membuat tema itu bisa enggak? Seperti kalian membuat mind mapping di tutorial. Nah, kalian kan ambil kode, biasanya keyword ya. Coba hubungkan konsep-konsep itu. Nah, biasanya kalau tutorial sama saya gitu ya. Konsep apa yang kamu dapat selama tutorial? Nah, konsep itu yang dihubungkan, dibuat tema, dibuat gabungan. Itu contohnya itu dalam menghubungkan konsep satu dengan konsep lainnya. Kemudian meninjau, bukan teman ya, tema ya. Meninjau tema berulang-ulang kali. Biasanya dalam mengcoding itu kalian nggak bisa sendiri. Biasanya ada dua coding. Satu peneliti, satu lagi coding yang memang orang yang tahu dengan
masalah penelitian tersebut. Kalau di kalau di apa S2 S3 kan sesuai bidang ilmu artinya ya, yang memang keilmuannya di bidang situ. Misalnya kalau kesehatan masyarakat ya saya nggak bisa mengcoding, ikut mengcoding, tapi kalau ada yang lebih ahlinya di situ ya kita pakai ahlinya. Tapi kalau nggak ada lagi yang relevan dengan bidang ilmu itu boleh. Misalnya sama-sama dokter, dokter ya tahu tentang IKKOM ya tahu. Tapi kalau ada dosennya yang udah S2 S3 itu ya lebih bagus lagi. Nah, ya. Nah, ada dok cara menganalisis alat bantu analisis data. Jadi kita nggak manual, ada yang banyak alatnya ya. Kalian nanti biasanya kalian ini lebih paham ini kalau alat-alat software-software yang baru ini kalian lebih jago itu. Bisa kalian memakainya. Tapi kalau saya lebih suka manual. Karena manual itu lebih dapat soul-nya ya. Kita lebih tahu. Tapi kalau alat bantu ini cuma ya tetap kita yang harus mengoperasikan, kita yang tahu, tapi ya rasanya nggak terekam di kepala atau di pikiran. Tapi nggak apa-apa kalau kalian suka dengan alat-alat bantu dan banyak lagi yang ada di online itu ya silakan dipakai. Ya. Ini tadi, jadi konsep-konsep yang tadi, kategori tadi dihubungkan sama ya kan? Dalam membuat mind mapping dalam tutorial ya sama. Jadi dihubungkan, dibuat konsep-konsep yang sama digabung jadi satu. Jadi kategori yang sama dijadikan dalam satu tema. Jadi udah kumpul dia ya. Nah, ini tadi. Ada alat elektronik atau software, kemudian ada yang manual. Manual efektifnya kalau datanya kecil. Kalau datanya udah besar, ya ngeheng juga menganalisisnya ya. Jadi butuh bantuan software atau alat yang ada di internet. Ini contohnya yang tadi, ini tema. Ini yang tadi ya. Ini penelitian ini orang ini sudah eh, mengkategorisasikan dari kategori-kategori yang tadi itu dijadikan subtema. Jadilah subtemanya ini menanyakan feedback kepada mahasiswa misalnya, mengambil inisiatif dalam menyelamatkan kondisi, kemudian klarifikasi supervisor, alasan supervisor, konfirmasi. Ini judulnya mencari feedback ini, ya. Feedback seeking. Jadi mencari feedback. Jadi ada beberapa tema. Tema tema yang didapatnya ini adalah tema akhirnya yang didapat. Bagaimana mahasiswa itu dalam mencari feedback atau umpan balik dari dosennya pada pendidikan klinik. Ada ada berapa tema yang didapat nih. Bertindak, berperilaku mencari umpan balik. Kemudian ada tidak mencari umpan balik. Jadi ada dua fenomena yang ada di mahasiswa ini yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua fenomena. Satu, mahasiswa yang mencari umpan balik. Yang kedua, mahasiswa yang tidak mencari umpan balik. Dari jawaban-jawaban tadi, ini udah diekstrak ya. Ternyata ya ada mahasiswa yang tidak mengkonfirmasi umpan baliknya, ada yang tidak menanyakan umpan baliknya, ada yang tidak mengklarifikasi umpan baliknya. Jadi umpan balik dari dosen dicuekin. Ya, ini subtema ini didapat dari kategori-kategori yang banyak tadi ya. Nanti kita praktikum. Saya nggak bisa praktikumnya online, jadi harus online. Ya, kalau ini yang didapat, ini penyajian data penelitian saya kemarin, gimana kompetensi mahasiswa secara kualitatif ya, kompetensi mahasiswa pada saat pandemi COVID pada mahasiswa S1. Gimana? Menurut mereka, gimana kompetensi yang mereka rasakan atau yang mereka dapat selama pandemi COVID itu apa yang dirasakan? Terus jawaban tema-tema yang didapat hasil akhirnya adalah pengetahuan kurang yang tidak tercapai, knowledge-nya. Ya, dengan sistem online tuh knowledge-nya kurang, kemudian keterampilan kliniknya kurang, kemudian aspek etika, aspek emosinya kurang, sehingga mahasiswa tidak confident masuk ke kepanitiaan klinik atau ke koas. Ini didapat dari berbagai macam kategori dan subtema itu. Jadilah ini yang disampaikan pada hasil penelitian dari kualitatif. Ada yang bentuk tabel seperti ini, ada yang bentuk skema seperti ini, ada yang bentuk gambar dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Bisa terbayang. Susah kalian bayangkan kalau tidak praktikum. Ya. Nanti misalnya kalian mungkin
Dok, analisis datanya nanti dosen ini beda sama dosen ini. Nggak apa-apa, kan bukunya beda-beda. Paham yang dipakai dosen itu beda-beda. Asalkan ada sumbernya, asalkan ada jurnalnya, artikelnya. Ya, saya kalian nanti IKKOM, IKM, kalian dapat kualitatif. Ternyata dosennya atau pembimbingnya maunya analisis datanya seperti ini, ya nggak masalah. Kalau saya sekarang juga analisis datanya bukan bukan lurus gini. Ada lagi metodenya SCAT. Jadi saya pakai SCAT. Jadi macam-macam ya nanti. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya pasti kategori dari keyword-keyword yang udah didapat. Dikelompokkan, kemudian kategori. Kategori itu dikelompokkan lagi menjadi subtema. Subtema itu dikelompokkan lagi menjadi suatu tema yang lebih besar. Konsep yang lebih besar. Nah, bingung? Ada pertanyaan? Apa bingung? Nah, kebayang nggak? Jadi kalian udah bisa ya, udah tahu bedanya. Nah, nanti kalau mau mendalami kualitatif ya nanti. Kalau mau skripsi, nanti kalian akan tahu caranya pada saat skripsi. Kalau udah dilakukan. Tapi kalau belum dilakukan tuh kalian ngawang-ngawang. Udah ada pertanyaan? Bingung, masih bingung? Izin bertanya dok. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Kelihatan saya siapa dek yang bertanya tuh dek? Eh, Kaporo. Christopher, dok. Iya, Ya. izin bertanya dok tadi Kak. Kalau misalnya kayak kita pengen tahu gitu dok. Eh, pakai pertanyaannya gini. Mm-mm. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu merasa gini gini gini? Terus kayak kita ngasih kayak pilihan gitu. Satu paling merasa, terus yang terakhir tuh paling tidak merasa gitu. Itu tuh bisa dikategorikan kayak bisa di ranking dari satu dari paling merasa, yang kelima tuh paling tidak merasa. Itu tuh bisa dikategorikan dari kualitatif menjadi kuantitatif. Itu bukan ya dok? Itu udah masuk ke kuantitatif itu. Dia Oh, kalau hasil akhirnya dalam bentuk angka itu kuantitatif, diangkakan. Skala tadi apa yang dirasakan nyeri misalnya nyeri dari skala 1 sampai 5 misalnya. Di, dijawab 4 sama responden. Itu kuantitatif. Kuantitatif itu. Ya. Itu biasanya pertanyaan di kuesioner kan. Yang seperti saya kemarin. Yang ini kemarin kan ada yang ikut nih teman-temannya ada 12 orang dalam mentoring. Terus ada kuesioner saya bagikan ke mentornya 2023 ya, 2023 untuk keterampilan belajarnya. Jadi dalam kuesioner ke 2023 itu saya buat di akhir. Menurut kalian dari skala 1 sampai 7 di mana posisi keterampilan belajar kalian peningkatannya? Apa di 1 sampai 7? 7 kan bagus. Nah, jadinya karena angka itu didapatnya saja rata-rata jawab 6, 5. Itu kuantitatif, bukan kualitatif. Kualitatif jawabannya itu meningkat dok. Nah, meningkat dok jawabannya ya, meningkat dok. Tapi ada ujungnya lagi. Meningkatnya gimana? Misalnya meningkatnya dalam motivasi dok, meningkatnya dalam kepercayaan diri dok, meningkatnya dalam ini itu udah masuk kualitatif ya. Jadi, iya. Kalian udah terbayang belum gimana wawancara, gimana FGD? Wawancara udah pernah ya, FGD pernah. Wawancara sepertinya teman-temannya ada yang pernah wawancara, dapat wawancara. Kalau FGD itu seperti tutorial jatuhnya. Tutorial. Nanti ada 10 orang, moderatornya penulis biasanya ya. Jadi moderatornya nanti. Nah, di dalam FGD itu, diskusi kelompok tuh bisa digali itu jawabannya. Digali jawaban-jawaban dari respondennya. Dan untuk wawancara juga ada teorinya, konsepnya ya, Dek ya. Wawancara itu ada konsepnya, di mana wawancara dilakukan, di ruangan, kalau bisa di ruangan tertutup, kalau wawancara, kalau FGD di ruangan yang tenang, karena nanti pasti ribut ya. Semuanya jawab. Nah, ada inform konsennya dulu. Sama ya, ada inform konsen untuk penelitian kualitatif ini. Pas saya cobakan ya, coba saya ini cobakan, tapi kalian jawab ya. Cobakan saya minta 10 orang, 10 orang yang mana ini? Kalian sampai 10-20 kan?
Ini contoh FGD. Saya berikan pertanyaan. Ah, nanti siapa yang jawab aja ya. Tapi kalau jawab temannya yang jawab jangan di ini kan, jangan diketawakan ya. Ini pertanyaan penelitian tentang bimbingan di luar institusi. Kalian ada bimbingan di luar ya? Les ya? Hah? Ada berapa orang yang les di luar? Ya, pasti nggak ada yang ngaku, nak. Kalau nggak ada ya udah. Kita contohkan FGD ya. Jadi FGD itu misalnya ada info konsennya juga, ada kemudian diminta kesediaannya. Ini saya coba ya, nanti siapapun yang boleh yang jawab ya. Nah, saya coba ini FGD ini. Saya anggap kalian ada 12 orang ya, walaupun aslinya kalian 103 orang. Udah hilang ya? Mana ini hilangnya yang lain? Nah, saya foto dulu. Yang hilang ini kemana? Untuk evaluasi. Evaluasi TPMF-nya. Inilah kekurangan online itu ya. Jadi mahasiswanya hilang. Entah kemana. Ya, yang penting ada rekamannya. Nanti saya minta rekamannya ya. Nah, nah ini contoh pertanyaan ya. Silakan nanti kalau ada yang jawab. Jadi di FGD itu biasanya kita minta persetujuan dari responden, kemudian kita beritahu karena kalau jawabannya namanya tidak akan kita umumkan atau sampaikan yang lain dan tidak ada namanya rahasia. Jadi nama-nama dari responden itu bersifat rahasia, nggak akan dipublikasikan namanya. Sama ya, penelitian kuantitatif juga sama. Nah, ini contoh pertanyaannya. Apakah adik-adik sekalian ikut bimbingan di luar? Ya, ikut bimbingan di luar. Apa faktor atau apa kenapa ikut bimbingan di luar? Coba mau jawab. Nggak ada yang mau jawab pasti ya, karena karena keramaian. Nah, nggak ada yang jawab. Makanya biasanya hanya 10 atau 12 orang. Nah, ini dari pertanyaan FGD itu kita ada buat pertanyaan nih. Saya buat biasanya ada 6 pertanyaan saya buat untuk FGD. Ya, sama ada wawancara juga seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Ini pasti nggak ada yang mau jawab kalau di forum besar pasti nggak ada yang jawab. Sebenarnya enggak, kalau nggak ada pertanyaan saya juga selesai mau tutor, mau mau EGD. Ini udah selesai, tinggal praktikum. Tapi ujian mesti keluar ya. Ujian nanti keluar. Udah, kalau nggak ada, kita cukupan ya. Kalau teori itu kan cuma 50 menit. Udah sebanyak-banyak. Nah, nanti yang ikut, mungkin ada yang mau FGD dengan saya, boleh daftar, tapi topiknya tentang bimbingan di luar. Ada yang mau merasakan gimana di FGD kan oleh Dokter Ika, boleh. Di teman-temannya yang jadi mentor kemarin pertanyaannya terbuka dengan Word.
dokumen. Bisa boleh juga. Ada yang kalau FGD juga bisa. Atau ada yang mau 2021 udah saya FGD-kan satu kelompok. 2022 atau ada yang mau boleh. Biasanya kelompok yang dipilih namanya pengambilan sampelnya apa? Kalau FGD dan wawancara itu biasanya purposif. Artinya apa itu? Memang ditunjuk. Ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kita ambil menjadi sampel. Ada pertimbangan tertentu. Nah, itu artinya purposif. Jadi dalam penelitian kualitatif itu teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling yang terbanyak. Tapi masih banyak juga teknik yang lain, misalnya snowball. Snowball juga bisa. Jadi nanti hanya satu orang aja yang ditentukan di awal, nanti dari satu responden ini kita minta siapa lagi kira-kira yang seperti ini. Misalnya mahasiswa yang merokok ya, pasti nggak ada yang ngaku kan. Jadi cari satu mahasiswa yang biasa merokok, kita ambil, nanti dari mahasiswa itu tanya siapa lagi yang merokok. Nah itu yang kita wawancara. Jadi namanya snowball. Jadi banyak ya. Silakan dibaca, silakan aja dicari di internet dibaca. Kalau saya dapatnya ini topiknya analisis data kualitatif. Jadi kalau nyinggung-nyinggung yang lain nanti salah pula saya ya. Berarti ada yang loss berarti. Metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian kualitatif berarti adalah yang loss. Tapi kalian bisa baca aja sendiri untuk pengetahuan. Ada yang loss. Saya juga ada sampaikan tadi sedikit. Dah? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, cukupan aja ya. Nanti praktikumnya saya nggak bisa praktikum kayak gini kayak kalian hilang, nggak ada di tempat. Dari hilang 100 ya, tinggal 141. Ya saya nggak masalah deh, nggak masalah, nggak datang juga nggak masalah. Kalian juga yang rugi kan, ya kan? Nggak diapa-apakan. Pretest misalnya nggak saya apa-apakan. Jadi pretest nggak ada datang ya nggak diapa-apakan. Nggak datang juga nggak apa-apa, ya kan? Kalian sebenarnya bisa mandiri kan? SDM-nya bagus kalian bisa baca sebenarnya, baca sendiri. Nggak harus tergantung dengan dosen, ya kan? Apalagi kalian datang 3, nggak harus kuliah. Tapi kuliah itu biasanya karena konsep-konsep penting yang disampaikan oleh dosen. Biasanya ya, konsep penting. Tapi tanpa dosen kalian sebenarnya bisa. Apalagi nanti tahun 4, bisa belajar mandiri lagi, lebih SDM-nya lebih tinggi lagi. Bisa mencari sendiri. Tinggal dilihat aja LO tujuan dari atau RPS dari setiap mata kuliah itu kalian udah bisa itu baca aja. Kan punya ya buku blog RPS itu ada itu tujuan pembelajaran itu udah bisa kalian baca pelajari sendiri dengan berbagai sumber yang ada, learning resources yang bisa kalian ambil di mana sesuaikan dengan gaya belajarnya. Itu ya. Gak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya mau FGD dulu sama dosen. Ya. FGD sama dosen. Ya. Nggak ada lagi ya? Ada. Kita tutup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, Terima kasih dokter. sama-sama. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.